Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Reni Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di YouTube Tempo.co serta saluran digital TV Tempo. Tamu kita hari ini adalah Bupati Lamongan, Bapak Yuhronur Effendi. Ya. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Iya, Begitu sehat selalu. kasih datang ke Tempo. Oke Bapak. Karena sudah akhir pekan jadi harus casual. Betul Pak, agak slow dikit Pak ya di Betul. akhir pekan. Ya. Baiklah, sebelum kita memulai bincang-bincang lebih dalam dengan Pak Yuhronur Effendi, saya bacakan sedikit profil singkat beliau. Bapak Yuhronur Effendi menjabat sebagai Bupati Lamongan, Jawa Timur sejak 2021 hingga sekarang. Selama kepemimpinan beliau, berbagai program prioritas digenjot untuk mewujudkan visi dan misi. Salah satunya adalah pertanian, peternakan, pariwisata, dan infrastruktur ya Pak ya? Betul. Banyak sekali, oke. Nah, dalam berbagai kegiatan atau program-program yang dilakukan, Pak Yuhronur Effendi ini bukan orang baru di Lamongan ya Pak? Sudah Betul. menjadi birokrat sejak lama, Iya. puluhan tahun, dan berbagai dinamika di Kabupaten Lamongan itu sudah di luar kepala ya Pak? Oke, di Iya. bidang infrastruktur ini terakhir sudah ada perkembangan dan kemajuan yang begitu signifikan ya Pak? Ya, 41 alhamdulillah. Ya. ruas jalan. Ada 47 ruas Oh, jalan dan 47. di tahun 2022 dan terus kita lanjutkan di tahun 2023 ini dengan berbagai sumber dana sehingga persoalan infrastruktur ini kita harapkan bisa tuntas sebelum tahun 2024 Oke. selesai. Pak, ini kan ada visi misi yang begitu besar ya, di mana Bapak pernah menjadi sekda selama 9 tahun ya kalau nggak salah. Betul. Ya. Bagaimana Bapak melihat Kabupaten Lamongan saat Bapak menjadi birokrat awal dengan sekarang Pak, ketika Bapak sudah menjadi kepala daerah? Iya, baik. Memang saya berangkat menjadi pegawai negeri sipil sejak saya lulus SMA dan sampai dengan puncak karir menjadi sekda. Sehingga saya melihat bahwa aspek tata kelola pemerintahan ini jika dijalankan dengan baik tentu akan menggerakkan semua aspek lain yang dikelola oleh pemerintah itu sendiri. Sehingga harus terus dipermantap sumber daya manusia, tata kelolanya, akuntabilitasnya, proses dan sistemnya, ini yang harus terus kita benahi, kita permantap sehingga kita berjalan akan lebih mantap lagi lah untuk melaksanakan seluruh perencanaan dan program yang akan dijalankan oleh pemerintah itu sendiri, dan itu kita lakukan di Kabupaten Lamongan gitu. Nah, ketika awal menjabat ini kan masih pandemi Pak. Betul. Ada refocusing anggaran, Betul. ada keterbatasan dalam menjalankan program. Betul. Nah, bagaimana saat ini ketika pemerintah sudah mencabut status pandemi dan daerah-daerah sudah mulai leluasa memanfaatkan APBD mereka? Baik, jadi memang di tengah pandemi kita memang harus, karena ada banyak hal yang tidak kita temukan sebelumnya dalam pelaksanaan pemerintahan, khususnya dalam pembangunan infrastruktur ya. Karena waktu itu seluruh anggaran hanya difokuskan untuk menanggulangi COVID-19, sehingga banyak yang direfocusing, ada banyak yang dikepras dan sebagainya, sehingga khususnya infrastruktur itu menjadi terlambat, terkesan terlambat, lebih-lebih ditambah dengan cuaca yang sangat ekstrim sehingga lebih mempercepat kerusakan daripada infrastruktur itu. Sehingga kita harus, ketika pandemi ini sudah dicabut, kita melakukan penyelesaian dalam infrastruktur itu secara cepat, dan ada langkah-langkah yang kita lakukan, termasuk kita melakukan pinjaman daerah secara komersial, karena itu tidak bisa dihindari. Ketika itu dihindari maka infrastruktur itu akan semakin rusak. Namun demikian juga ada berkah yang kita dapatkan dari keadaan COVID itu. Ada kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang terus kita bangun sampai dengan sekarang. Misalnya kita punya aplikasi-aplikasi yang waktu itu kita buat ketika COVID dan sekarang masih tetap berjalan. Misalnya setiap pasar saya minta untuk membuat aplikasi pasar online Lamongan. Dan sampai sekarang ternyata kebiasaan itu menjadi berjalan baik ya, dan menumbuhkan kegiatan
ekonomi yang membangkitkan semangat kembali masyarakat, khususnya UMKM ini untuk bisa berproduksi kembali. Dan juga ada gerakan-gerakan moral ketika itu untuk menggairahkan pasar di tengah pandemi. Ada gerakan ayo ditumbasi. Ya. Ayo beli ya. Ayo produk ya, ayo beli gitu produk-produk di lingkungan masing-masing, baik secara online maupun secara offline atau secara langsung. Dan tentu saya ketika itu kami menggerakkan para ASN yang punya penghasilan tetap untuk turut serta turun tangan, ikut membeli supaya produk-produk di UMKM khususnya produk-produk rumah tangga ini bisa terbeli sehingga masih ada perputaran ekonomi yang kita harapkan di Lamongan menjadi lebih baik. Nah, begitu juga kebiasaan-kebiasaan di bidang kesehatan, misalnya cuci tangan dan sebagainya. Itu terus sampai sekarang ya terus Pak? Sampai sekarang terus kita bangun pola hidup sehat dan sebagainya. Nah ini terus kita sosialisasikan pada masyarakat karena ini justru menjadi berkah yang positif dari COVID-19 itu. Oke Pak, tadi kita sudah sedikit menyinggung tentang ekonomi. Nah bagaimana Bapak sebagai pimpinan di Kabupaten Lamongan ini membangun resiliensi ekonomi bagi masyarakat? Ya, dengan berbagai gerakan tadi yang saya sampaikan. Tentu kita terus membina supaya produktivitas itu masih bisa bangkit kembali. Misalnya terhadap gerakan ayo ditumbasi. Ya. Ini terus sampai sekarang kita lakukan itu supaya produk UMKM itu lebih berputar banyak. Juga pasca pandemi ini kita lakukan gerakan moral kembali, ayo dolin nang Lamongan. Ayo dolin untuk wisata tentunya. Dan juga kuliner Lamongan ini yang terus kita kuatkan brandingnya, baik di internal Lamongan sendiri maupun di luar Lamongan yang alhamdulillah Lamongan ini bisa diterima taste-nya ini di seluruh masyarakat di Indonesia ini. Gitu. Pak, tentang tadi udah sedikit ya menyinggung ada kuliner Lamongan. Betul. Nah, itu selain soto Lamongan apa sih Pak? Sebenarnya banyak sekali. Ada tahu campur, ada sari laut Lamongan dan berbagai macam masakan. Terakhir kami datang ke Makassar juga, karena Mbak Didi beberapa hari belakangan ini saya banyak diundang oleh warga Lamongan yang ada di perantauan. Kemarin sebelumnya di Atambua dan sebagainya. Saya lihat banyak masyarakat Lamongan selain sari laut juga berkreasi, misalnya ada sup kepala ikan yang rasanya hampir mirip soto dan sebagainya. Ini sebenarnya kreasi-kreasi baru seperti otak-otak bandeng dengan berbagai rasa. Jadi selain soto, selain tahu campur, selain sari laut juga sekarang banyak variasi-variasi yang dibuat oleh masyarakat Lamongan, baik yang di Lamongan maupun di perantauan. Dan tentunya ini sangat kreatif dan menarik lah untuk terus kita dorong supaya lebih tumbuh dengan baik lagi gitu. Pak, tadi di bidang kuliner pariwisata ya Pak. Betul. Nah, kalau untuk peternakan pertaniannya apa ini Pak? Betul. Ya. Pertanian kita sebagai lumbung pangan nasional ya, dengan produksi 1.100.000 ton per tahun, kita terus meneguhkan bahwa Lamongan ini sebagai lumbung pangan dan terus kita jaga supaya ketahanan masyarakat terhadap pangan ini menjadi dan produksinya menjadi lebih baik lagi. Hal yang kita lakukan terus kita membina petani itu dengan langkah-langkah mulai dari pemilihan bibit sampai pengolahan tanah sampai pemupukan dan sampai ke panen. Ini akan terus kita pandu dengan SDM yang kita miliki. Selain itu di sektor perikanan demikian juga kita termasuk menjadi pemasok ya, daging di regional di Jawa Timur ini. Dan ketika kemarin ada sempat penyakit mulut dan kuku ya kita sempat benar-benar all out ya untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan untuk meningkatkan kapasitas para peternak ini sudah ada 2 angkatan kita
kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi, khususnya di IPB, Ya. kita bikin sekolah peternakan rakyat yang sekolahnya ini sangat panjang, Betul. sekitar 9 bulan, Oh. dan ini dilakukan langsung di lapangan dan dilakukan dengan praktek, dengan penelitian secara langsung, yang itu dipandu oleh para ahli dari IPB, baik secara online maupun secara offline. Nah, termasuk untuk mencetak petani dan peternak muda ya. betul, di lapangan, ya. betul. Khususnya bagaimana memperkenalkan Mm-mm. pertanian dan peternakan ini di anak-anak milenial Ya. yang kita. Dan alhamdulillah banyak sekarang yang tertarik dengan pertanian modern ya, Ya. contohnya dengan hortikultura, dengan model pertanian perairan tetes dan sebagainya. Ini kadang-kadang yang banyak anak muda suka, ya, anak muda suka, dan mulai juga dia berproduksi, melakukan sendiri dan melakukan penjualan-penjualan secara kreatif, khas ala anak milenial gitu. Jualan lewat online salah Betul, satunya, jualan ya. online. Sehingga pasarnya bisa kemana-mana itu, Pak. Betul, bisa di kemana-mana. Jadi misalnya di sektor peternakan ya, tadi kemarin kita sempat di alun-alun itu bikin pameran hewan ternak kesayangan. Jadi ternyata anak-anak muda sekarang ya kreatif sekali, mereka beternak kucing misalnya, beternak macam-macam ya. Kemarin kita lihat ada ayam-ayam hias, ada burung hias dan sebagainya. Ini yang khas anak muda, khas anak milenial yang ini juga menjadi ekonomi kreatif yang bangkit di era mereka gitu. Gitu. Pak, ini bicara tentang ekonomi. Untuk infrastruktur nih sebagai salah satu penopang utama kegiatan ekonomi. Tahun 2023 ini berapa panjang jalan yang akan diperbaiki dan dipelihara oleh kabupaten? Kalau kemarin kita untuk kilometernya mungkin tidak jauh ya dengan yang kita bangun pada saat kemarin. Kira-kira mungkin kita targetkan lah paling tidak sampai dengan 50 km atau sampai dengan 40 km yang kita targetkan di tahun 2023 ini gitu. Oke, Pak, untuk melesatkan perekonomian tadi, selain infrastruktur ada salah satu sektor lagi yang menarik dari Lamongan tuh pariwisata, Pak. Iya, Kapal Van der Wijk. Betul. Kemudian wisata religi, ini bagaimana pemerintah mendorongnya ini supaya tentu bangkit? Kita punya program yang namanya program Ramasinta, ya, pariwisata yang terintegrasi. Maksudnya begini, jadi semua sektor saya harapkan punya integrasi dengan pariwisata. Bagaimana kita bisa mendatangkan para wisatawan itu ke Lamongan dengan berbagai event, tidak hanya mengunjungi tempat pariwisata, misalnya kita punya wisata Bahari Lamongan, tapi juga event-event yang dibuat oleh sektor-sektor yang lain, misalnya sektor olahraga ya, kita jadikan itu sebagai sport tourism. Kita kemarin membuat event balapan motor atau motor cross ya, dengan event nasional yang kita bikin tempat lintasan cross itu yang berstandar nasional, ya, berstandar internasional tentunya. Dan kemarin sempat datang dari pembalap-pembalap nasional semuanya dan ramai sekali. Ternyata ini mampu menggerakkan juga perekonomian pada saat itu. Ini salah satu contoh. Begitu juga agriwisata misalnya. Kemudian Mina wisata. Mina wisata ini dengan ikan. Kita banyak membuat festival-festival. Kemarin kita bikin festival rajungan. Kita bikin festival pindang. Patin ya. Iya, ada ikan patin, ada festival ikan lele, ya, dan festival-festival yang bersifat kuliner. Ini juga ternyata banyak mendatangkan dan minimal memperkuat brand terhadap kuliner Lamongan. Dan juga wisata religi. Di Lamongan ini punya Sunan Derajat. Kemudian ada juga makam Joko Tingkir. Ada juga makam Ibunda Gajah Mada, ya, Andong Sari itu, dan beberapa petilasan Gajah Mada, ada bangunan Sitinggil. Ini menarik sekali dan banyak sekarang para budayawan, para mahasiswa yang juga melakukan kegiatan penelitian selain berwisata di Lamongan, di wisata heritage itu, termasuk
ditemukannya bangkai kapal Van der Wijk yang Nah, terakhir itu. ada di Lamongan itu. Nah, gitu. itu bangkai kapal Van der Wijk itu bagaimana cara wisatawan untuk bisa menikmatinya, Pak? Ya, karena memang tidak jauh dari lokasi pantai, sehingga rencana kami ke depan kita akan membuat replika dari kapal Van der Wijk itu, dan nanti kita buat yang seindah mungkin, karena masih ada kendala untuk mengangkat keseluruhan bangkai kapal itu. Ya mungkin sebagian yang bisa kita ambil dan nanti kita buat dengan seindah mungkin, yang kita padukan dengan mungkin kuliner dan sebagainya, sehingga nanti wisata kapal Van der Wijk ini menjadi venue yang menarik juga bagi wisatawan gitu. Pak, bicara tentang pariwisata tak lepas dari UMKM, Pak. Betul. Nah, bagaimana nih pemerintah mendorong UMKM untuk menopang juga pariwisata dan berbagai sektor lain? Betul, ya. Kita terus meningkatkan kapasitas UMKM itu, baik dari sisi produk, baik dari sisi pemasaran, dan juga dari sisi permodalan. Kita terus undang mereka dengan memberikan pelatihan, keterampilan, dan kita juga mengkurasi produk mereka untuk bisa masuk ke pasar-pasar modern. Dan sekarang sudah ada 55 ya produk yang sudah bisa diterima di toko-toko retail itu. Ya. Dan ini terus kita lakukan terus supaya produk-produknya lebih kreatif dan lebih bisa diterima pasar. Selain itu, kita juga menarik UMKM itu untuk para milenial. Ya, kita bikin inkubasi yang kita namakan Macpreneur, ya, Megilan Entrepreneur. Ya, entrepreneur. Ya, kita memulai dari baik dari itu anak santri, anak pesantren maupun anak-anak muda, ya, membuat proposal bisnis, dan akhirnya nanti kita pilih ya sekitar 25 kelompok, dan nanti akan kita bantu permodalan, kita bantu untuk peningkatan kapasitas produknya, kita bantu distribusi pemasarannya dan sebagainya, manajemennya, pengelolaannya, yang ini semua bertujuan agar supaya UMKM yang ada di Lamongan ini bisa naik kelas dan lebih eksis dan sustainable sampai bisa menjadi lebih baik, meningkat lagi gitu. Nah, itu permodalan yang diberikan berapa banyak, Pak? Sementara masih sekitar 8 juta sampai 10 juta. Tapi ya, lumayan itu. Ya, itu pun kita beri sebagai pancingan, tapi kita buka mereka ke seluruh perbankan. Kemarin kita undang juga, dan semuanya bersedia untuk memberikan pinjaman itu baik sesuai yang dibutuhkan oleh mereka gitu. Bapak sebagai penutup, silakan Bapak menyampaikan closing statement untuk masyarakat Kabupaten Lamongan dan pemirsa Tempo. Baik, di perencanaan kita, saya selalu mengatakan bahwa dengan kita membuka ruang yang inklusif bagi siapapun untuk ikut serta membangun Lamongan ini dengan baik, dan juga kolaborasi kepada siapapun stakeholder untuk bisa bersama-sama, karena dengan kebersamaan, dengan kolaborasi, ini akan menjadi sebuah energi besar ya untuk membangun Lamongan ini menjadi lebih cepat dan lebih jaya sebagaimana harapan seluruh masyarakat. Lamongan Megilan. Lamongan Megilan. Oke. Baik, menarik sekali perbincangan kita dengan Bapak Bupati. Demikian program Teras Negeri, kita akan berbincang dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Rini Kustiani beserta kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa.